Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. GLB dan GLBB ini merupakan jenis-jenis dalam gerak lurus ya. Baik, sekarang kita ke GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, bagaimana suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan? Nah, suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan yang dilalui benda tersebut berupa bidang lurus dan memiliki kecepatan yang tetap untuk setiap saat. Misalnya, ketika kalian menaiki sebuah kereta api dan kereta api itu bergerak di lintasan yang lurus tanpa hambatan, maka itu dikatakan kereta api tersebut telah bergerak lurus beraturan. Selanjutnya, ketika sebuah mobil bergerak di jalan tol bebas hambatan, siapa yang pernah menaiki mobil di jalan tol? Nah, ketika mobil tersebut berjalan di jalan tol tanpa kecepatan tetap, artinya dia tidak mengurangi kecepatannya ataupun tidak menambah kecepatannya, dan bebas hambatan artinya kecepatannya tetap, maka itu dinamakan gerak lurus beraturan. Selanjutnya, nah, di sini perhatikan ada data percobaan. Percobaannya 1 sampai 5. Jadi dia melakukan 5 kali percobaan. Nah, coba lihat. Dalam jarak 1 meter, dia menempuh waktu 0,5 sekon atau detik. Dan kecepatannya 2 meter per sekon. Selanjutnya, pada jarak 2 meter, dia menempuh waktu 1 detik. Dan kecepatannya 2 meter per sekon juga. Begitupun seterusnya, menempuh jarak 3 meter, 4 meter, 5 meter. Waktu tempuhnya berbeda dan kecepatannya berbeda. Maka kita bisa melihat bagaimana grafik antara posisi terhadap waktu. Ini posisi itu jarak juga ya. Posisi atau jarak itu sama saja. Nah, ketika kita meninjau pada jarak 1 meter, waktu tempuhnya adalah 0,5 detik. Sedangkan pada jarak 2 meter, waktu tempuhnya adalah 1 detik. Sedangkan pada jarak seterusnya, sampai dia jarak 5 meter, menempuh waktu 2,5 detik. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari hal tersebut? Kalian coba lihat, semakin besar jarak tempuhnya, artinya semakin besar angka-angkanya, semakin tinggi angka-angkanya, waktunya juga semakin tinggi. Artinya ini berbanding lurus. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara posisi terhadap waktu atau jarak terhadap waktu adalah berbanding lurus. Maka nanti dalam persamaannya kita bisa membuat bahwa T sama dengan S atau S sama dengan T. Jadi jarak sama dengan T. Nanti dalam kecepatannya kita masukkan lagi. Karena kita mengingat bahwa pada minggu lalu kecepatan itu adalah V sama dengan S per T. Maka kalau kita balikan rumusnya, S sama dengan T dikali V atau T sama dengan S per V. Seperti itu ya. Maka dalam grafiknya kita bisa menuliskan linier ke atas ya. Selanjutnya untuk grafik kecepatan terhadap waktu. Kalian coba lihat, dalam jarak berapapun, baik jarak 1 meter sampai 5 meter sekalipun, dia kecepatannya tetap. Artinya 2 meter per sekon, tidak berubah dan tidak berkurang. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa dalam gerak lurus beraturan, kecepatannya adalah konstan terhadap waktu. Maka garis grafiknya adalah lurus. Berbeda dengan yang grafik pada posisi terhadap waktu, dia linear ke atas. Membuat seperti bengkok ya, garisnya bengkok. Sedangkan kalau grafik kecepatan terhadap waktu, dia garisnya lurus. Artinya kalau lurus ini adalah konstan atau tetap. Selanjutnya, nah, maka dari hal tersebut kita bisa memperoleh kecepatan rata-ratanya berapa. Kita bisa membuat bahwa kecepatan rata-rata itu adalah jarak awal dikurangi jarak akhir, jarak akhir dikurangi jarak awal per waktu akhir dikurangi waktu awal. Seperti itu ya. Maka dalam percobaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan rata-ratanya adalah 2 meter per sekon. Betul atau tidak? Betul. Karena kalau kita buat rata-ratanya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 5 kali, dijumlahkan berapa? 10 kan?
10. Ini ada berapa data? Ada 5 data. 10 bagi 5 berapa? 5 ya. Selanjutnya. Nah, ini. Selanjutnya mengenai, nah ini, jadi hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dari sebuah benda yang bergerak lurus beraturan adalah X sama dengan V dikali T. Dengan V adalah kecepatan rata-rata atau satuannya meter per sekon, X adalah jarak tempuh satuannya meter, dan T adalah waktu tempuh satuannya second. Seperti itu ya. Oke, seperti itu dulu. Nanti mengenai gerak lurus berubah beraturan akan Ibu jelaskan lagi ya.